Kawasan Hulu Bali kian tergerus akibat perkembangan akomodasi wisata yang semakin masif. Hal ini tentu mesti diantisipasi dengan penguatan regulasi dalam mempertahankan konservasi di kawasan hulu. Perkembangan akomodasi wisata di Bali saat ini sudah merambah ke daerah hulu. Kondisi ini dibuktikan dari banyaknya akomodasi wisata seperti tempat glamping, homestay, maupun villa yang ada di dekat danau. Tak hanya itu, kawasan sungai di Bali juga sudah lebih dulu dimanfaatkan sebagai akomodasi wisata. Sebagian besar kawasan perbukitan di daerah Bedugul juga sudah banyak terdapat akomodasi wisata meskipun tak semasif di Bali Selatan. Dilihat dari segi pertahanan lingkungan, Hulu Bali semestinya menjadi kawasan konservasi. Lingkungan sangat penting untuk dilestarikan, karena nilai yang diberikan oleh sebuah lingkungan dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari nilai dolar yang didapatkan dari membangun akomodasi wisata. Kalaupun di daerah hulu dibangun sarana akomodasi wisata, tentu perlu diawasi dengan ketat agar tidak mereduksi kepentingan untuk konservasi lingkungan. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, perlu adanya penguatan dari segi regulasi dalam mempertahankan konservasi di kawasan hulu, law enforcement atau penegakan aturan yang ketat dan tegas, serta penguatan supervisi monitoring dan evaluasi yang konsisten. Agar pembangunan akomodasi di kawasan hulu tidak mereduksi kepentingan dalam upaya untuk konservasi dan perlindungan lingkungan. Nah, oleh karena itu juga kita berharap ada perkuatan di 3 hal ya. Yang pertama, penguatan di sektor regulasi. Regulasi kita harus kuat dari perspektif mempertahankan ekosistem dan lingkungan hidup kita di kawasan hulu. Karena kalau kawasan hulu rusak, kita jamin kawasan hilir itu akan menjadi lebih parah. Nah, kedua adalah terkait dengan law enforcement. Jadi dari regulasi itu ada law enforcement, penegakan aturan yang harusnya ketat, tegas, dan menunjukkan marwah atau kewibawaan pemerintah di situ. Kemudian yang ketiga adalah supervisi, monitoring, dan evaluasi yang tidak terputus atau konsisten. Nah, biasanya kelemahan di sektor supervisi, monitoring, dan evaluasi ini mengakibatkan terjadinya resonansi efek pertumbuhan sarana akomodasi di kawasan hulu yang kita contoh sekarang di kawasan hilir kan seperti itu. Orang bisa membangun villa di sini, kemudian orang toleh loh, dia kok bisa? Akhirnya mereka membangun dengan ataupun tanpa izin. Di hulu pun kemudian kondisinya seperti itu. Ditambahkan bahwa reward and punishment merupakan sebuah keniscayaan. Seperti di Kabupaten Badung, jika ada kawasan yang sudah terlanjur dibangun ternyata melanggar, maka akan dikenakan desinsentif atau membayar pajak lebih besar. Reward and punishment sangat penting jika bisa diterapkan dengan konsisten. Andika, Bali TV.